wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau konseling sama Mbak. Saya merasa kok berat badan saya berlebih banget ya Mbak. Mbak bisa nggak bantu saya gimana caranya saya menata menu makan saya? Oh, insya Allah kan saya bantu Ibu. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Ibu Dwi. Ibu Dwi ya. Iya. Dwi siapa ya Ibu? Ibu Dwi Rahayu. Dwi Rahayu. Oke, baik. Ibu, tanggal lahirnya? Tanggal 12 November 1964. Oh ya, berarti sekarang umur 57 tahun ya Ibu ya? November yang mendatang. Iya, betul. Baik. Alamatnya di mana ya Ibu? Di Blok AC1 nomor 2 Pondok Ungu Permai. Oke. Pekerjaannya? Saya ibu rumah tangga biasa. Oh, ibu rumah tangga ya. Iya. Ibu mohon maaf, apakah ibu merokok? Alhamdulillah enggak. Memang pola makan ibu seperti apa? Saya ini emang orangnya doyan makan, Mbak. Kalau pagi itu saya paling suka nasi uduk. Kalau makan siang, tempat saya itu kan banyak kulineran, Mbak. Tuh. Jadi gampang banget nyari makanan. Tapi sering-seringnya saya beli soto ayam. Kalau malam itu pecel lele. Malam pecel lele. Ya. Ibu dalam sehari itu ibu makan paginya tadi nasi uduk ya Bu ya? Iya. Itu nasinya kira-kira berapa gram ya Bu? Berapa gram ya Mbak ya? Atau berapa centong? 2 deh kayaknya. 2 centong. Oke, baik. Berarti kira-kira 100 gram ya Bu ya? Iya kali ya Mbak. Dalam nasi uduk itu selain nasi ada apa lagi ya Bu? Nasi uduk yang sering saya makan itu ada tempe oreknya, ada bihun, ada kerupuk ya. Kerupuk. Sama apa ya? Mie-nya? Ada, iya, mie goreng, bihun goreng, iya. Mie goreng, bihun Iya. goreng. Telur. Sama telur yang dicabein itu. Oh, telur cabai. Iya, itu telur. Untuk mie-nya berapa gelas ya Ibu? Yang Ibu makan kemarin? Berapa ya? 1 ya? 1. 1. Oh, 2. Banyak sih Mbak. Oh, 2. Iya. Biar sekalian kenyang. Oh, iya. 2 berarti kira-kira 200 gram ya Ibu ya? Oh, iya. Oke. Untuk bihunnya berapa gelas ya Ibu? 1 ya? 1. Oke, baik. 1. Berarti 100 graman ya Ibu. Nah, Telurnya 1 butir? telurnya Ya, iya 1 butir. 1 butir. Tempenya berapa potong? Berapa ya? Gak dihitung. Ibu untuk tempe oreknya kira-kira setengah porsi ada? 50 graman. Ada. Oreknya 50 graman. Lalu Ibu mengkonsumsi apa lagi selain nasi uduk? Siang. Nasi uduk. Ya. Setelah makan nasi uduk, bakwan. Ya. Bakwannya berapa buah ya Ibu ya? 2. 2. Di dalam bakwan itu ada apa aja ya Bu? Dalam biasa kol, tauge, wortel. Kira-kira 20 untuk ukurannya? Untuk beratnya berapa gram ya Bu? Seperempat gelas ada? Untuk 2 buah bakwan 14. seperempat gelas kol, seperempat gelas Iya, ada. toge, seperempat gelas wortel. Iya, 14 Iya. Untuk makan siang setelah itu Ibu mengkonsumsi teh manis atau minuman lainnya seperti Teh manis ya. teh manis. Teh manis panas pakai gula pasir ya Mbak. Pakai gula pasir. Baik. Gulanya kira-kira berapa sendok ya Ibu ya? 2 sendok makan. 2 sendok makan. Iya.
Oke. Setelah itu makan paginya masih ada lagi? Makan paginya nggak ada. Udah. Udah. Berarti makan paginya hanya nasi uduk, teh manis dan bakwan ya ibu Iya. ya. Untuk makan siangnya apa aja nih bu? Makan siang kan di tempat saya itu kan banyak kuliner mbak. Iya. Jadi saya gampang nyari makanannya. Cepet juga. Saya seringnya soto ayam. Soto ayam. Mm. Pakai nasi? Pakai mbak. Nasinya kira-kira berapa centong ya? Apakah sama Dua. seperti makan pagi? Sama, makan siang sama. Sama. 2 centong ya ibu ya? Iya. Oke. Iya. Soto ayam. Dalam soto ayam itu ada apa aja ya ibu? Tauge, bihun, ayam ya pasti ada ayamnya. Kol, seledri, sama biasanya ada empingnya. Empingnya. Oke. Taugenya itu kira-kira 1/4 gelas ada ibu? Tauge, Ya. taugenya ada nggak ya? Ada. Tagenya ada. Untuk bihunnya berapa banyak ya ibu? 1 gelas kira-kira ada? Bihunnya ada. Ada 1 gelas ya. Mm-mm. Daging ayamnya daging ayam aja atau ada kulitnya ya? Ah, Daging ayam aja. Oke baik, daging ayam ya, saja. daging ayam aja. Berapa banyak ya ibu ya itu daging ayamnya? Berapa ya? 1 potong ya? Satu potong sedang ya. Iya. Untuk daun kolnya Daun kolnya nggak ya sedang lah, nggak begitu banyak. 1/4 gelas ada. Seperempat lah. Seledrinya Seledri mas, kalau seledri kan cuma sedikit lah mbak. oh iya baik. Seledri. Empingnya ibu makan berapa buah ya? Paling 3 buah. 3 buah. Mm-mm. Ukuran kecil ya? Sedang lah. Sedang. 3 buah ukuran sedang. Tadi makan siang ada nasi, soto ayam. Apakah ibu makan gorengan atau teh manis? Gorengan, teh manis. Gorengan ya. Gorengannya apa ya ibu? Gorengannya biasanya tempe ya. Bukan tempe, apa sih? Bakwan, risol. Risol. Oh risol. Risol bukan tempe, bukan. Risolnya isinya apa aja ibu ya dalam risol Kentang itu? sama wortel. Kentang, wortel. Ya. Itu aja. Apa ada ayamnya, telurnya, risolnya? Ada ayam ya. Ada ayam. Ya, Berarti ada. risolnya sih ya ibu ya? Ya ada ayamnya. Oke, ada Nggak ayam. banyak sih ayamnya tapi ada. Oke. Ayam, telurnya? Telurnya ada. Ada. Baik. Risolnya sih ya ibu ya berarti. Wortel, Iya. kentang, ayam, telur sama minyak. Iya. Untuk wortelnya 2 buah ya ibu ya? Maksudnya risolesnya ibu makan berapa buah? 2. 2 buah. Berarti dalam 2 buah itu kira-kira wortelnya 1/4 gelas ada? Bisa kok 2 buah ya, 2 biji dong. Ibu tadi kan udah nasi, soto ayam. Lalu apakah ibu makan gorengan atau apa lagi? Gorengan. Gorengan. Baik. Gorengannya apa ya bu? Risol. Risol. Ya. Risol. Dalam risol itu ada apa aja ya bu? Kentang, wortel, Kentang, wortel, ayam. ayam. Apa pakai telur atau tidak? Ada. Ada Kentang, telurnya. wortel, telur, ada telurnya sedikit. Risolnya berapa ya bu? 3. Baik. 3 mbak. 3, oke baik. 3 itu berarti kira-kira wortelnya dalam 3 biji risol itu 1/4 gelas ada? Seperempat. Ya seperempat. 1/4. Adalah seperempat ya. Kentangnya 1/4 Juga. Iya. Ayamnya kira-kira setengah potong dalam Setengah potong. Setengah potong. Iya adalah kurang lebih lah. ada. Telurnya sedikit berarti 1/4 butir ya bu kira-kira Iya telurnya? seperempat ya. 4 butir baik. Oke.
Habis itu ibu apakah mau konsumsi cemilan lagi di sore harinya? Enggak. Ya. Lalu langsung ke makan malam? Iya. Makan malam. Baik. Makan malam ibu makan malamnya apa saja ya? Pecel lele. Pecel lele. Pakai Iya. nasi. Pakai. Pakai nasinya 2 centong lagi? Iya. 2 centong lagi. Pecel lele. Pecel lele, ikan lelenya berapa ekor ya Bu ya? 1. 1. Berarti besar. Besar ya. Besar. Berarti kira-kira 100 gram ada ya Bu ya? Iya, ada. Pecel lele. Abis pecel Sama lele. itu Mbak, pecel lele sama tempe sama tahu. Oh, goreng. Iya, goreng. Goreng. Tahunya berapa buah ya Bu ya? 1-1. Oh, tempenya? Iya, 1-1. Tahunya 1, tempenya 2. Tempenya 2. Pakai sambal ya Bu ya? Pakai. Sambal. Pakai, Sambal. Iya. Lebih enak pakai sambal ya Bu ya? Iya, Mbak. Sambal. Baik. Ibu terakhir timbang berat badan itu berapa ya? 65. Baik. Berarti ibu tidak mengkonsumsi cemilan lain ya? Enggak. Setelah 3 kali makanan utama Nah, tadi. iya enggak. Untuk berat badan, ibu terakhir nimbang berat badan kapan? Kayaknya kemarin deh, Mbak. Iya, kemarin. Kemarin. Kan di rumah ada timbangan, Mbak. Oh baik. Berapa ya Bu ya? 61. 61. Untuk tinggi badannya 155. 155. Ibu. Untuk olahraganya, Saya ibu nggak sering suka olahraga. Oh, Iya, nggak suka olahraga, Mbak. tidak suka berolahraga. Baik Ibu, jika dilihat dari berat badan dan tinggi badan Ibu, maka IMT yang dihasilkan adalah 25,4. Itu berarti mengindikasikan obesitas 1, obesitas tahap 1. Berarti belum over ya, Mbak ya? Sudah over Ibu, Oh. obesitas tahap 1 itu. Obesitas. Kenapa sih, Mbak, saya bisa obesitas? Oke, jadi obesitas itu terjadi karena ada ketidakseimbangan energi antara energi yang masuk dengan energi yang dikeluarkan. Oh. Tadi kan ibu tidak suka berolahraga ya Bu Iya, ya, enggak jadi tidak suka. ada keseimbangan energi yang masuk dengan energi yang dikeluarkan tersebut. Oh, jadi itu kali ya, Mbak, lemaknya mengendap ya, Mbak? Iya, karena berlebihan asupannya. Iya, enggak apa itu namanya? Enggak terurai ya, Mbak? Iya, benar sekali. Nah, obesitas itu sendiri bisa disebabkan oleh beberapa faktor Ibu. Ada faktor genetik. Apakah Ibu ada keluarganya yang keturunan obesitas juga? Riwayat obesitas? Enggak ada. Oh, tidak ada. Baik. Dia juga selain disebabkan oleh faktor genetik, juga bisa disebabkan oleh faktor gaya hidup. Faktor gaya hidup itu seperti tadi, seperti pola makan Ibu yang berlebih, terus juga kebiasaan konsumsi junk food dan aktivitas fisik yang rendah. Itu termasuk faktor gaya hidup. Baik. Terus obesitas itu juga bisa terjadi karena faktor penyakit. Faktor penyakit itu obesitas juga bisa disebabkan oleh faktor penyakit Ibu. Yaitu apa? Yaitu jika seseorang punya penyakit gangguan pada hipotalamusnya, maka menyebabkan tubuh selalu tidak merasa kenyang. Hipotalamus itu adalah bagian dari otak untuk mengontrol perilaku makan kita. Itu namanya disebut hipotalamus. Iya, jadi kalau misalnya ada gangguan dalam hipotalamus itu, maka kita akan selalu merasa tidak kenyang karena bagian pengontrol kita mengalami gangguan di situ. Bagian apa, Mbak? Hipotalamus. Hipotalamus itu adalah bagian dari otak. Bagian dari. Ya, dalam otak yang berhubungan dengan bagian-bagian lain yang berada di bawah kelenjar otak. Oh, kayak sensornya ya, Mbak ya? Iya, bisa. Lalu obesitas juga bisa terjadi karena faktor obat-obatan. Jadi
beberapa obatan seperti jenis steroid yang sering digunakan dalam jangka waktu yang lama itu bisa menyebabkan obesitas, bisa menyebabkan resiko obesitas ibu, karena bisa menyebabkan efek samping yaitu meningkatkan nafsu makan yang berlebih. Apakah ibu mengonsumsi obat-obatan jenis steroid atau osteoartritis? Apakah ibu mempunyai alergi makanan? Apakah ibu mempunyai alergi makanan? Enggak. Oh tidak, baik. Berarti ibu tidak mengonsumsi obat-obatan lain ya bu ya? Enggak mbak. Alami itu mbak. Nafsu makan alami mbak. Baik. Sehabis itu juga obesitas itu juga bisa disebabkan oleh faktor hormonal ibu. Hormonal. Iya, seperti hormon progesteron. Yaitu kalau misalnya kadar hormon progesteron yang berlebihan dapat merangsang hipotalamus yang di bagian otak tersebut tadi untuk mengeluarkan hormon nafsu makan yang berlebih, sehingga seseorang akan merasa selalu lapar. Hormon progesteron itu juga bisa menyebabkan retensi cairan sehingga cairan yang seharusnya dikeluarkan tidak dapat dikeluarkan. Lalu ada juga hormon estrogen. Hormon estrogen bekerja meregulasi pertumbuhan dan diferensiasi sel-sel sistem reproduksi baik pada wanita dan pria, dan juga dia dapat meningkatkan kadar kolesterol HDL dan menurunkan LDL. Makanya dia berperan penting pada perkembangan otak. Juga dia bisa menimbulkan penyakit autoimun dan metabolisme tulang pada sisi lain. Estrogen dapat memicu pertumbuhan, proliferasi dan mestasi kanker payudara. Bahayanya banyak banget ya mbak. Iya ibu. Lalu ada juga hormon yang menyebabkan obesitas, hormon tiroid, yaitu hormon dihasilkan oleh kelenjar tiroid yang berfungsi untuk mengatur metabolisme tubuh, sehingga gangguan ini menyebabkan menurunnya metabolisme sehingga membuat tubuh rentan gemuk. Lalu ada juga hormon insulin ibu. Hormon insulin itu mempunyai fungsi untuk membantu sel otak, lemak dan hati untuk menyerap glukosa dari peredaran darah, sehingga dia menurunkan kadar gula darah. Nah, kalau seseorang mengalami peningkatan hormon insulin, maka timbunan lemak di dalam tubuh akan meningkat. Lalu ada juga hormon leptin. Dia adalah hormon leptin berfungsi sebagai pengatur metabolisme dan nafsu makan serta fungsi hipotalamus yang abnormal. Selain itu juga bisa disebabkan oleh faktor stres ibu. Iya benar mbak. Stres bawaannya mau makan. Iya betul sekali, karena kalau misalnya stres ini juga bawaannya mau makan terus. Nah, karena sejumlah hormon akan diekspresi sebagai tanggapan dari keadaan psikologis, sehingga terjadi peningkatan metabolisme energi yang dipecah dan digunakan untuk melakukan aktivitas. Jadi kalau misalnya seorang stres, dia tidak bisa melakukan. Jadi jika seorang yang mengalami stres tidak melakukan aktivitas fisik yang mampu membakar energi, maka kelebihan energi tersebut akan disimpan sebagai lemak. Ya jadi apa, penumpukan lemak. Iya. Nah, obesitas itu juga banyak sekali loh bu dampaknya. Dampak beberapa penyakit degeneratif yang disebabkan oleh obesitas. Itu ada diabetes. Seorang yang mengalami obesitas semakin lama menjadi kurang sensitif terhadap insulin. Dia akan menyebabkan resistensi insulin. Nah, insulin itu adalah hormon yang dihasilkan oleh sel beta pankreas. Hormon yang dihasilkan pankreas kita yang berfungsi untuk menyerap gula dan glukosa dalam darah. Jadi kalau misalnya dia retensi, maka akan menyebabkan penumpukan lemak visceral. Salah satu yang pertama itu ada penyakit diabetes ibu. Jadi penyakit diabetes itu adalah salah satu penyakit yang disebabkan oleh obesitas, bisa disebabkan oleh obesitas, karena seseorang yang mengalami obesitas semakin lama menjadi kurang sensitif terhadap insulin atau dinamakan resistensi insulin. Nah, apa mbak? Bukan ibu, resistensi insulin. Ya, jadi itu dia seseorang yang kurang sensitif terhadap insulin, maka dinamakan resistensi insulin. Seseorang yang kurang sensitif terhadap insulin. Seseorang yang kurang sensitif terhadap insulin. Nah, insulin itu apa? Insulin itu adalah hormon yang dihasilkan oleh sel beta pankreas yang berfungsi untuk menyerap gula atau glukosa dalam darah, sehingga kadar gula dalam darah tetap normal. Coba ulangin mbak, jangan cepet-cepet mbak. Maaf ya ibu. Jadi insulin itu adalah hormon yang dihasilkan pankreas kita. Dia itu fungsinya untuk menyerap gula
dan glukosa dalam darah. Fungsinya untuk menyerap gula Dan glukosa. dan glukosa dalam darah. Iya. Glukosa dalam darah. Nah, jadi insulin itu yang menjaga kadar gula dalam darah kita itu tetap normal. Oh gitu. Kadar gula dalam darah tetap normal. Iya, Itu fungsi dari insulin. iya, fungsi dari Oh. insulin. Nah, seseorang yang obesitas itu kan ada penumpukan lemak tuh, Bu. Nah, Mm-mm. penumpukan lemak itu Karena kurang aktivitas tadi itu ya. Iya. Lemaknya menumpuk ya. iya, bukan lemak. Nah, penumpukan lemak itu bisa menyebabkan resistensi insulin tersebut. Aksis. Resistensi insulin, jadi dia jadi kurang sensitif, Bu, insulinnya untuk bekerja. Oh, kurang peka ya. Iya, karena pankreas kita jadi bekerja lebih keras untuk produksi insulin. Nah, semakin lama, iya. semakin lama pankreas kita tuh kelelahan, Ibu. Capek, ya. Iya, capek. Akhirnya Iya. dia nggak mampu lagi untuk produksi insulin dalam jumlah yang cukup. Akibatnya kadar gula dalam darah kita itu meningkat. Itulah kenapa kalau misalnya seorang yang obesitas bisa menyebabkan beberapa penyakit seperti diabetes ini. Iya, diabetes. Iya, diabetes ya. Diabetes. Lalu yang Diabetes. kedua, dia juga bisa menyebabkan penyakit jantung koroner, Ibu. Oh, lari ke jantung juga. Iya, obesitas itu bisa menyebabkan. Atau karena di jantung lemak menumpuk kali, Mbak. Jadi Iya. memompanya berat ya. Iya, betul, Ibu. Jadi karena lemak yang numpuk banyak, Iya. sehingga ada penyumbatan pembuluh darah Iya, di jadi dalam kan jantung kita karena adanya endapan lemak atau plak. Lalu obesitas itu juga bisa dapat menyebabkan hipertensi. Hipertensi apa itu? Hipertensi itu penyakit tekanan darah tinggi. Oh, darah tinggi. Iya, dia tekanan darah itu tinggi. Stres itu. Iya, bisa. Darah tinggi. Nah, kalau misalnya seorang yang mengalami obesitas, maka otomatis akan membutuhkan tekanan darah yang lebih tinggi daripada kondisi normal untuk mempertahankan keseimbangan antara asupan dengan ekskresi natrium di ginjal. Ekskresi pengeluaran natrium di ginjal. Ekskresi pengeluaran natrium di ginjal. Iya, Pengeluaran natrium itu natrium di ginjal. Iya, natrium itu seperti garam. Jadi itu untuk mengeluarinya dia butuh tekanan darah yang lebih tinggi. Lalu ada juga batu empedu. Batu empedu. Nah, obesitas itu bisa menjadi salah satu faktor resiko batu empedu. Hal itu, Ibu, disebabkan karena seseorang yang obesitas dia memproduksi kadar kolesterol yang tinggi. Akibat Kolesterol. iya. Oh, orang yang sering pusing-pusing itu kali, Mbak ya? Iya, karena Kebanyakan penumpukan kolesterol. lemak. Iya, Ibu. Nah, akibatnya itu empedu tidak mampu membantu tubuh untuk mencerna semua kolesterol. Jadi yang bantu untuk mencerna kolesterol itu adalah empedu. Bagian empedu dalam tubuh kita. Membantu mencerna kolesterol. Iya. Itu empedu. Iya. Oh. Nah, kalau misalnya kolesterolnya tinggi, empedu tuh nggak bisa lagi bantu tubuh kita untuk Iya. mencerna kolesterol. Nggak kuat itu, Mbak. Iya. Pompanya nggak kuat. Pokoknya nggak kuat. Kayak jantung yang tadi itu yang Mbak bilang tadi kan? Iya, betul sekali, Ibu. Jantungnya nggak kuat mompanya. Iya, makanya Kebanyakan lemak. iya, karena kebanyakan lemak. Makanya karena nggak bisa bantu, jadi batu empedunya tuh akan terbentuk. Oh, batu empedunya terbentuk. Iya. Kalau nggak Kan bisa empedu bantu. kan mencerna semua kolesterol. Nah, empedu Yang kalau bener, misalnya seorang yang obesitas itu empedunya udah nggak bisa lagi bantu, jadi dia akan membentuk batu empedu. Oh, iya ya. Makanya terjadi penyakit. Iya, penyakit batu Batu. empedu. Bukan penyakit batu ginjal ya, Mbak? Penyakit batu empedu ya. Nah, lalu obesitas itu juga bisa menyebabkan gangguan pernapasan, Ibu. Iya, itu pasti itu, Mbak, menyebabkan gangguan pernapasan. Ya lemaknya numpuk kan orang apa jadi tersengal-sengal. Iya, betul. Jalan sekali. aja kecapean saya, Mbak. Iya, Ibu, karena asupan energinya, asupan yang masuknya dengan energi yang dikeluarkannya tidak seimbang. Lalu juga bisa menyebabkan gangguan tulang persendian, Ibu. Jadi tuh kalau misalnya Keberatan badan, Mbak, itu. iya, Iya, keberatan. menopangnya susah tulangnya. Iya, betul sekali, Ibu.
ya karena ada penumpukan lemak, jadi itu terjadi kerusakan struktur rawan bantalan sendi. Rawan bantalan. Oh, bantalan sendi pada tulang-tulang di tubuh ya. Iya betul. Kaki, sekali. Tangan, iya. Tapi ibu jangan khawatir, obesitas itu bisa juga dicegah. Iya itu Mbak, makanya saya nanya itu. Nah, dalam mencegah obesitas itu bisa juga dilakukan dengan 3 cara ibu. Ada pencegahan primer, lalu ada Dalam pencegahan apa tadi mencegah dalam- obesitas ya, ada dalam- 3 cara. 3 cara. Yang pertama itu adalah pencegahan primer. Pencegahan primer. Yang kedua itu pencegahan sekunder. Kayak ilmu ekonomi Mbak. Iya. Ada primer sekunder. Nah, lalu yang ketiga itu ada pencegahan tersier. Ya iya itu. Nah, pencegahan primer itu artinya yang utama. Jadi dia itu dilakukannya itu mulai dari Iya. lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan pusat kesehatan masyarakat. Jadi ibu bisa mulai kerjasama dengan lingkungan keluarga ibu. Misalnya, kalau misalnya ibu makannya sudah dalam porsi yang sangat berlebih, itu adalah anggota keluarga ibu yang mengingatkan kalau misalnya tujuan ibu awalnya adalah untuk menurunkan berat badan. Lalu ada juga pencegahan sekunder. Nah, pencegahan sekunder itu dia meliputi pemantauan berat badan, sama mengecek tekanan darah, pemeriksaan lab, dan rutin aktivitas fisik ibu. Nah, aktivitas fisik. Pencegahan sekunder Iya. meliputi apa tadi Mbak? Pemantauan Ulangi, Mbak. berat badan. Apa? Pemantauan berat badan. Pencegahan sekunder meliputi pemantauan berat badan. Iya, betul Pemantauan. sekali. Oh iya iya. Pemantauan berat badan. Jadi ya harus dipantau ibu berat badannya. Lalu juga kita juga harus rajin mengecek tekanan darah, karena kan obesitas itu dapat menyebabkan penyakit hipertensi. Iya kan Jadi darah tinggi. ya betul sekali. Jadi kita juga harus rajin mengecek tekanan darah kita. Iya, iya. Dan juga yang terpenting adalah aktivitas fisik. Olahraga. Iya, olahraga. Jadi energi yang masuk dengan dikeluarkan itu harus seimbang agar Iya sih, tidak terjadi obesitas. Iya. Iya, emang harus olahraga Mbak sebenarnya Mbak. Kan kalau males gimana? Harus olahraga soalnya untuk imbangi makanan yang masuk ke dalam tubuh kan. Iya ibu. Nah, oleh karena itu ibu harus tetapin nih tujuan ibu. Ibu harus sungguh-sungguh dulu nih mau menurunkan berat badan agar ibu bisa semangat. Ibu pasti bisa kok bu menurunkan berat badan. Amin, amin. Asal dilakukannya rutin. Lalu ada pencegahan tersier nih ibu. Nah, pencegahan tersier itu dia untuk mengurangi obesitas dan komplikasi penyakit yang ditimbulkannya, seperti tadi komplikasi penyakit dengan jantung lainnya itu. Nah, tapi ibu, obesitas itu kalau sudah seperti ibu sudah terjadi, tetap bisa diatasi. Tetap bisa diatasi yaitu dengan membenarkan pola makan. Jadi Iya. kan saya lihat untuk hasil recall ibu hari kemarin itu pola makannya porsinya sangat berlebih ya ibu ya. Iya, saya juga tahu Mbak itu ini udah berlebih banget. Tapi gimana kali udah keseringan makan banyak, usus saya udah besar kali Mbak. Jadi kalau makan sedikit lapar dulu. Gak apa-apa ibu mulai kurangin pelan-pelan, mulai kurangin porsi makannya. Ada namanya piring. Bentar, Mas. Nah, jadi ada piring yang sudah ada di listrik itu bu. Iya. Nah, jadi seharusnya kita makan itu untuk konsumsi sayur dan buah itu minimal 5 porsi bu. Jadi setengah dari piring kita. Nah iya bu, nah seperempat lagi itu kita isi dengan nasi dengan sumber karbohidrat. Nah, selain itu juga obesitas itu harus dibarengi dengan peningkatan aktivitas fisik ibu. Minimal sekali itu 30 menit setiap hari. Oh 30 menit. Iya, aktivitas fisiknya berolahraga 30 menit sehari. Ibu bisa berolahraganya naik turun tangga. Turun tangga, jangan turun tangga dong Mbak. Sejat. Beraktivitas fisik 30 menit setiap hari ibu. Nah, olahraga itu bisa apa aja. Ibu bisa lari pagi. Jalan pagi Mbak. Oh ya, bisa jalan pagi selama 30 menit setiap hari. Lalu
membiasakan pola makan yang teratur ibu. Jadi Itu saya juga teratur loh mbak. Iya. Pagi, siang, malam. jadi ibu terlalu banyak di makanan utama. Oh mengurangi ya. Iya, ibu bisa dibagi menjadi 3 kali makanan utama, 2 kali makanan selingan. Jadi sehari itu ibu makan 5 kali, tapi dengan porsi-porsi yang lebih sedikit dari yang biasanya ibu konsumsi. Lalu selain itu, ibu harus membatasi aktivitas seperti menonton televisi, bermain komputer dan game. Oh itu. Kalau nonton televisi itu mbak, yang sering saya lakuin itu. Oh begitu ya ibu ya. Diusahakan ibu jangan melakukan hal itu boleh, tapi jangan terlalu sering. Iya. Waktunya dibagi dengan aktivitas fisik ibu. Lalu ibu juga harus batasi konsumsi gula, garam, dan lemak yang berlebihan. Iya. Nah untuk anjuran konsumsi gula, garam, dan lemak sudah ada di leaflet itu ibu. Oh iya nih. Iya ini. Iya. Ini ya. Ya, yang di sini. Jadi untuk gula itu dalam sehari Nanti ibu. Hah? untuk gula itu anjurannya dalam sehari itu hanya 50 gram, yaitu setara dengan 4 sendok makan gula Itu berapa sehari? dalam sehari. Oh. Ibu bisa bagi dengan makanan utama pada pagi hari, siang hari, sore hari, dan malam hari, atau di cemilannya. Lalu untuk garam itu sehari hanya 5 gram, yaitu setara dengan 1 sendok teh garam. Lalu dengan minyak itu dalam sehari hanya diperbolehkan 67 gram. Minyak. Iya, yaitu 5 sendok makan minyak. Oh. Minyaknya. Ya. Nah, untuk makanan pokoknya itu juga ibu bisa dalam sehari 3-5 porsi sesuai dengan pedoman umum tumpeng gizi seimbang Mau yang di bawah ini ibu. ini ya. Iya. Yang di bawah ini. Bagaimana ibu? Apakah ibu sudah memahami apa yang saya jelaskan atau ada lagi yang ingin dipertanyakan? Ada sih mbak tapi saya belum tahu. Bentar ya mbak ya. Oh ya baik. Bentar ya mbak ya. Oh itu mbak, yang saya mau tanyakan yang dampak obesitas. Nah, di sini kan yang mbak tadi kasih brosur ini sama saya, Iya. ya kan? Ini ada dampak obesitas. Yang pertama diabetes, yang kedua penyakit jantung koroner, ketiga hipertensi, empat batu empedu, ini kelima gangguan pernapasan, keenam gangguan tulang persendian. Yang tadi yang batu empedu tadi ya saya udah agak jelas ya. Yang diabetes itu penyakit yang katanya kebanyakan minum manis mbak. Iya, Makan manis jadi ya, diabetes ya. Iya, betul sekali. Iya bener nggak itu mbak? Iya betul, dia obesitas itu bisa menyebabkan diabetes karena obesitas dapat menyebabkan resistensi insulin ibu. Insulin itu adalah hormon yang mengatur kadar gula dalam tubuh kita. Oh, kalau orang obesitas itu nanti insulinnya lebih banyak itu? Bukan, insulinnya jadi berkurang. Oh, insulinnya Ca- berkurang. Cara kerja insulinnya itu dia jadi tidak bisa seperti normal lagi. Oh. Jadi Cara insulinnya kerjanya lebih berat ya? iya. Iya, Jadi pankreas yang mengeluarkan si hormon insulin ini, dia akan tidak mampu lagi untuk memproduksi insulin dalam jumlah yang cukup. Ya ampun. Karena terlalu banyak asupan yang masuk, si insulin ini dia sudah tidak bisa lagi untuk menyamai jumlah yang masuk itu. Oh iya ya. Itu ya. Kalau hipertensi tadi yang darah tinggi ya mbak ya? Iya, hipertensi darah tinggi. Kalau gangguan pernapasan tadi bukan lemak kali ya mbak ya? Iya, gangguan pernafasan. Gangguan pernapasan bukan lemak. Iya iya. Ya. Oh iya iya. Bentar ya mbak ya. Iya ibu, silahkan. Jalan saya punya.
Iya, udah. Di sini juga ada untuk klasifikasi IMT. Jadi saat ibu mantau berat badan, ibu bisa hitung IMT-nya. Nah, cara Ini hitung cara hitung IMT-nya itu juga bisa dengan cara Ini ya, Mbak. iya, berat badan dibagi tinggi badan dalam meter dikuadratkan. Jadi misalnya tinggi badan ibu 155 cm, lalu kita ubah ke dalam meter yaitu 1,55 kita kuadratkan. Nah, di atasnya untuk berat badan ini, berat badannya ibu 61 dibagi dengan hasil dari 1,55 yang dikuadratkan tadi. Nah, untuk klasifikasinya sudah saya tulis di atas. Nah, ya ini bisa juga untuk berat, ringan. Normalnya berapa? Jadi normalnya itu untuk kategori IMT menurut nasional, yaitu menurut Datkes 18,5 sampai 25,0. Oh gitu. Nah, ibu kategorinya masuk di sini, gemuk ringan. Iya. Atau untuk di klasifikasi WHO, yaitu ibu obesitas tahap 1. Tahap 1 tadi Mbak bilang apa, tahap 1 itu udah parah gitu? Belum, kan yang parah itu yang beratnya, yang obesitas 2. Oh, obesitas 2. Oh iya. Jadi ibu masih obesitas yang ringan ibu. Jadi masih ada harapan ibu untuk turun berat badannya. Iya. Ada sayuran deh. Iya. Iya deh Mbak. Kayaknya nggak ada lagi deh Mbak yang mau saya tanyakan. Oke, baik. Jadi alhamdulillah kayaknya udah cukup Mbak. Alhamdulillah, sehabis pulang dari sini, apakah ibu bisa nih berkomitmen untuk berubah perilaku ibu, untuk memperbaiki aktivitas fisik, menjaga pola makannya, lebih banyak untuk konsumsi sayur dan buahnya. Kita pelan-pelan saja ibu, jadi target kita untuk seminggu itu ada turun 0,5 kilo sampai 1 kilo insya Allah. Seminggu? Iya, dalam seminggu. Kalau ibu rutin ibu olahraganya, terus juga ibu batasi asupan lemaknya yang berlebih dengan kontrol pola makannya, insya Allah kita bisa ibu. Amin. Iya deh, insya Allah deh, ntar saya coba ya Mbak ya. Iya. Atau saya ada apa-apa nanti saya hubungin Mbak lagi, nanti saya minta nomor teleponnya ya Mbak. Iya bisa sekali ibu. Iya. Iya. Terima kasih ya ibu. Iya, sama-sama, saya juga terima kasih ya Mbak ya. Iya. Sudah dijelaskan ya. Iya ibu, sama-sama. Terima kasih ya Mbak. Iya. Saya pamit dulu ya Mbak. Baik ibu. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.